Ada yadhkurullah, habis itu dia tidak pulang, dia duduk berzikir mengingat Allah hatta tatul asyamsu, sampai terbit matahari. Tsumma yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat. Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tamah, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Hadisnya tidak ada ikhtilaf antar ulama. Kata Imam Abu Isa At-Tirmidzi, hadithun hasan. Jadi habis sholat subuh itu jangan langsung pulang. Mohon maaf Pak Ustadz, saya permisi. Jangan pulang. Sebentar aja Pak Ustadz, jangan pulang. Habis karpet, rupanya mencret. Jadi kalau memang dia mau pulang, silakan aja pulang. Habis itu balik dia lagi, nggak apa-apa. Itu kan ada darurat. Tapi kalau tak ada urusan, tak ada apa-apa, maka duduk di masjid berzikir. Apa zikirnya? Terserah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Man lazimal istighfar, siapa yang melazimkan istighfar, mengamalkan istighfar, menzikirkan istighfar, ja'alallahu lahu min kulli dhiqin makhraja, segala kesempitan hidupnya diberikan Allah kelapangan. Wa min kulli hammin faraja, segala kesempitan kesusahannya diberikan Allah kemudahan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib, diberi Allah rezeki dari jalan yang tak disangka-sangka. Memperbanyak istighfar. Tapi pelan-pelan, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Saya banyak tengok orang mau ngejar 1000 istighfar, coba apa ini? Nanti keluar catatan sama malaikat, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, habis sholat subuh, kumur. Apalah salahnya pelan-pelan? Astagfirullahaladzim, 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 astagfirullahaladzim. Pendek kali Pak Ustaz, ada yang panjang. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Yang lebih panjang Pak Ustaz, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana 'ala 'ahdika wa 'adika ma stata'tu a'udzubika min syarri ma sana'tu abu laka bi ni'matika 'alayya wa abu bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Panjang kali Pak Ustaz. Inilah masalahnya jamaah nih. Dikasih zikir pendek, minta yang panjang, dikasih yang panjang, panjang kali kata dia. Kalau ada orang-orang mencem gini, bawa ke pantai. Maksudnya Pak Ustaz, celupkan ke laut. Apalagi zikir yang bagus. Kalimatani, 2 kalimat, khafifatani 'alal lisan, ringan di lidah, saqilatani fil mizan, tapi berat nanti pada timbangan mizan hari kiamat. Habibatani ila rahman, kalimat ini disukai Allah. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim, subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Bagus diamalkan. Apalagi kalimat yang bagus. Di antara semua zikir, afdalul zikri la ilaha illallah. Begitu dalam hadis. Adapun tambahan fa'lam, itu adalah pemberitahuan kepada jamaah. Afdalul zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Kau kenapa zikir tak kuat? Jangan kuat-kuat. Tengok ini ayatnya. Walqur rabbaka fi nafsika, sebutlah Tuhanmu dalam dirimu, jangan kuat-kuat. Kalian yang berzikir kuat selama ini, Tuhan bukan peka, Tuhan bukan tuli, kenapa kuat-kuat? Betul juga ya. Kenapa zikir kita kuat selama ini? Akhirnya sejak mendengar ceramah itu tak berzikir sama sekali. Pusing kepalaku, kata Ustaz ini zikir kuat-kuat, kata Tengku ini zikir kuat-kuat, kata ini tak boleh kuat. Bagus aku tak berzikir sama sekali. Makanya ngaji. Kalau ngaji tidak ada ikhtilaf. Adapun tentang zikir kuat-kuat, zikir kuat itu mengusir setan. Makanya azan itu kuat. Azan, ketika azan berkumandang, setan lari. Wa alaiha duratun, sampai terkentut-kentut. Allahu akbar, Allahu akbar. Makanya dicari muazin itu yang suaranya paling mantap, paling kuat, paling nyaring, paling tajam. Itu azan. Ini sekarang
yang azan tahun 80 itu juga lagi sampai sekarang. Zaman ayah kita dia azan, sampai zaman anak kita pun dia juga lagi azan. Allahu Akbar. Kata setan, ini serius apa tidak? Kalau serius aku cabut gitu dia. Makanya tadi waktu saya berdiri tadi, abang itu kan langsung bertakbir kan. Allahu Akbar. Saya paham, dia ngusir setan. Tapi tengok jamaah udah mulai agak-agak mengantuk. Apalagi hari Jumat, khotib naik ke atas, khotib berapi-api cerita Palestina, kawan tuh di bawah berair-air. Ngusir setan dia takbir kan, Allahu Akbar. Ustaz, ya kalau tak mempan diusir pakai takbir, pakai ayat kursi. Karena memang sekarang lagi banyak mencari Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Siapa nama Allah? Siapa nama Tuhan? Siapa namanya yang kita sembah? Allah. Adakah Tuhan selain dia? La ilaha illa huwa. Apakah dia hidup? Dia bukan hidup, dia maha hidup. Apa bedanya dengan kita? Kita hidup bisa mati, sedangkan dia Al-Hayyu, dia maha hidup. Apakah dia mengatur hidup saya? Bagaimana rezeki saya? Bagaimana perjalanan di karir saya? Al-Qayyum, dia mengatur segala perjalanan hidup di dunia. Apakah dia mengantuk? Dia letih, dia lesu, dia letoi, dia loyo? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Kalau dia memang berkuasa, apa kekuasaannya? Lahu ma fis samawati wa ma fil ard. Ada yang bisa menolong kalau dia tidak izin? Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idzni. Kira-kira tahu tak apa yang berbisik dalam hati? Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa'. Wasi'a kursiyyuhu as-samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal 'aliyyul habis salat subuh baca ayat kursi banyak-banyak. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Ini pun zikir-zikir juga, membaca Quran. Tapi Pak Ustaz, di tempat kami kebetulan ada ceramah. Gak usah berzikir, duduk aja dengan ceramah. Saya pernah ceramah, bapak-bapak di bawah buka Quran dia. Mau kulemparkan aja mic dulu saya. Macam tak ada waktu lain baca Quran. Mana bisa baca Quran mendengar ceramah? Kita nggak bisa kerja dua-dua. Makanya dalam ayat dikatakan wa idza quri'al Quran, kalau Quran dibacakan fastami'u, dengar baik-baik, wa ansitu, keep silent, la'allakum turhamun, mudah-mudahan turun rahmat Allah. Tapi saya kan orangnya tak pemarah, jadi waktu itu saya diam aja. Tapi Ustaz, kami dengar ceramah itu berapi-api mengamuk. Itu bukan saya, sound sistemnya mantap. Emang Masjid Al-Hidayah, Al-Hidayah betul. Pernah juga saya ceramah, saya bilang memang Masjid At-Taqwa ini. Jamaah senyum aja, saya kira senyum senang, rupanya salah sebut. Masya Allah, Masjid Al-Hidayah. Saya dikasih tahu sama Ustaz Nazar. Kata Ustaz Nazar, Ustaz Somad, Masjid Al-Hidayah ini masjidnya kecil, masjid di kampung, gak terlalu besar, tak terlalu ramai. Saya bilang, kok bisa dapat jatah orang nih? Ini masjid kita ini masjid masuk daftar ordal ini gitu. Dalam Ustadz Aufa itu alumni Al-Azhar Kairo, mengajar di sini, mengajar fikih manhaji, bagaimana fikih, bagaimana dalilnya, bagaimana ijma, bagaimana halal, haram, makruh, mubah, Quran, hadis, ijma, qiyas, itu jelas beliau pula yang mengajar. Tafsir Al-Quran bukan sekedar baca Quran, bukan sekedar tarannum Quran, tapi memahami Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Kenapa mereka tidak memahami Al-Quran? Itu langsung oleh alumni Al-Azhar, namanya Ustadz Ayub. Itu Masya Allah guru.